Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini adalah volume ke-30. Kita akan membahas, ada yang bertanya kepada saya bagaimana menyelesaikan konflik dengan atasan. Ini tentu sesuatu peristiwa yang mungkin semua orang pernah alami. Tidak selalu mulus hubungan Anda dengan atasan, komunikasi Anda kadang-kadang tersendat, bahkan berujung kepada konflik. Meskipun konflik kecil atau bahkan 1-2, ada yang ekstrim juga konfliknya memuncak atau membesar. Saya ingin memberikan 3 tips untuk Anda. Dulu saya pernah mengalami juga dan saya sering juga berbagi dengan yang lain. 3 tips menyelesaikan konflik dengan atasan. Yang pertama, sadarilah bahwa di tengah konflik itu, apapun akibat dari konflik itu, yang namanya Anda masih bekerja, Anda tetap butuh yang namanya atasan. Sebaliknya, atasan itu juga harus menyadari dia butuh yang namanya bawahan. Jadi apabila Anda sudah menyadari bahwa apapun yang terjadi Anda butuh atasan, Anda berkeinginan yang kuat untuk menyelesaikan konflik itu. Tetapi karena Anda memelihara emosional, Anda tidak sadar bahwa kalau kita berjarak dengan atasan itu juga akan berdampak pada diri kita sendiri, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan, tidak ada ruang untuk menyelesaikan konflik dengan atasan. Jadi tips yang pertama, segera sadari, gua kan butuh atasan. Untuk saya maju, untuk saya berkembang, untuk saya naik pangkat, walau bagaimanapun atasan ini juga cukup menentukan. Pendapatnya juga cukup didengar oleh atasannya lagi, orang yang lebih di atas lagi. Dengan demikian, Anda berniat, Anda berusaha untuk menyelesaikan konflik itu. Yang kedua, beranikan diri untuk bicara 4 mata, bicara face to face dengan atasan itu. Katakanlah hari ini Anda punya konflik, rencanakan minggu depan Anda harus bicara 4 mata dengan atasan itu. Beranikan diri untuk bertemu dengan dia, dan kesempatan bertemu 4 mata itu gunakan bukan untuk protes melulu tentang atasan, bukan untuk melampiaskan amarah Anda, tetapi untuk saling berkomunikasi, saling mengevaluasi kira-kira apa sih yang menjadi masalah dari atasan Anda untuk Anda, sebaliknya apa yang menjadi masalah atau ganjalan dari Anda untuk atasan. Sebagai bawahan, tentu kita memberikan kesempatan pertama untuk menyiapkan diri kita mendengar respon atau mendengar penuturan dari atasan kita tentang diri kita. Batasi diri Anda, jaga diri Anda, kontrol diri Anda, jangan timbul emosional karena memang saya hadir untuk menyelesaikan konflik. Dengarkan apa yang dia ucapkan, setelah itu Anda juga punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang jadi masalah bagi Anda terhadap dia sebagai atasan. Jadi bicaralah, beranikan diri bicara 4 mata, saling evaluasi, saling koreksi, dan saling mengumpulkan pendapat tentang apa yang menjadi ganjalan bagi kalian berdua, antara Anda dengan atasan Anda. Dan tips dan ketiga dari saya, dalam momen bicara 4 mata itu, terbukalah, positiflah, transparanlah, sampaikan secara profesional, sampaikan secara objektif. Dengan cara apa? Dengan cara tentu mulailah dengan yang positif dulu. Apa yang Anda respect dari atasan Anda? Apa yang Anda dapat belajar dari atasan Anda? Sebutkan terlebih dahulu. Lalu kemudian apa yang Anda kritik? Apa yang Anda ingin atasan Anda memperbaiki? Apabila Anda menyampaikan dengan sistematika begitu, otomatis harusnya atasan juga akan terbuka, akan respect terhadap Anda. Tapi jika Anda menyampaikan langsung kepada poin perbaikan, langsung kepada ketidaksukaan Anda, disitulah emosi akan timbul, disitulah pikiran-pikiran subjektif akan muncul, sehingga penyelesaian konflik itu masih jauh panggang dari api. Itulah 3 tips dari saya. Yang pertama, tetap Anda sadari bahwa Anda butuh yang namanya atasan. Yang kedua, Anda harus berani untuk bicara 4 mata secara hati ke hati dengan dia. Yang ketiga, Anda harus terbuka, objektif, transparan, dan apa adanya untuk menyelesaikan konflik. Mudah-mudahan Anda terhindar dari konflik dengan atasan. Kalaupun hari ini ada konflik, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikannya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share WSJ Channel, karena dengan demikian Anda telah menyumbang bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.